COVID, kalau saudara ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Sebab itu jangan kita sombong. Amin. Ada cerita begini, seringkali kita merasa kita hebat, kita merasa luar biasa. Ada 3 orang ini, 3 anak merasa berkata begini. Berkata, papa saya polisi. Wih, polisi. Pangkat apa? 1 kuning. Wih, mantap. Yang satu bilang, papa saya kalah 2 kuning. Wih, luar biasa. Yang satu tidak tahu papanya bukan polisi. Papa saya penyakit kuning. Haleluya. Artinya kita bisa bangga hari ini. Kita bisa nikmati hadirat Allah. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini dengan COVID. Ada orang berkata, pendeta, kenapa ada pendeta mati karena COVID? Betul? Soal kematian itu urusan Tuhan, bukan urusan saya dan saudara. Mau kapanpun itu urusan Tuhan. Sebab itu waktu yang Tuhan beri hari-hari ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Membuat kita lebih intim dengan Tuhan. Anggaplah hari ini adalah hari yang terakhir. Setuju? Kalau kita masih anggap masih 20 tahun, ya masih ada 20 tahun lagi. Tapi saya percaya hari ini kita tahu ini karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri, kita belajar menggunakan waktu yang ada. Saudara melihat dari bulan Januari sampai bulan Mei, ada banyak hal yang terjadi. Bukan hanya COVID. Ketika pesawat Sriwijaya jatuh, sekian banyak orang meninggal. Saat itu gempa yang terjadi, bencana alam di Manado, banjir. Saya dengan pendeta Hani, ya, pas ada di Manado, dan Tuhan itu luar biasa. Saya dengan pendeta Hani berjalan-jalan. Biasa kalau orang sekarang banyak selfie, betul? Kalau laki-laki katanya dolfi. Karena saya buat acara, tapi saya lihat penyertaan kami ketemu orang ya di Manado itu. Akhirnya singkat cerita saya ke Mamuju, tempat gempa. Pas baru duduk gempa 5,2. Tetapi saya percaya kalau saya ada, ini karena anugerah Tuhan. Yes, saya percaya sekali lagi yang bisa memuaskan saudara bukan saya, tetapi pribadi Yesus. Firman Allah berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa yang membuka, dia akan duduk makan bersama dengan dia. Dan saya percaya hari ini penyertaan Tuhan sempurna. Tema saya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, saudara dan saya tidak ada hari ini. Sehingga kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Dan di hari ke depan kita tidak tahu. Tetapi satu keyakinan kita, Dia Allah Immanuel yang akan menyertai saya dan saudara. Berbicara pergumulan, semua punya pergumulan Bapak Ibu, betul? Yang tidak ada pergumulan ada di San Diego Hill, betul? Yang seorang hamba Tuhan yang masih 36, saya bilang, yang nanti ini hari dikubur siapa? Wow, 30 waktu yang singkat. Orang bilang, waduh enak banget dia memotivasi berkhotbah. Tapi Tuhan bilang sudah cukup. Hidup kita nak tahu. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun saat ini menonton secara live streaming, saya percaya kalau kita ada hari ini, itu karena penyertaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 31. Paulus berkata, Roma 8 ayat 31.
ayat ini menjadi kekuatan saya dan saudara hari-hari ini. Kalau tidak mengapa kalau kita bangkit berdiri ya. Sama-sama kita mau menikmati kebenaran firman. Sama-sama kita baca supaya sama-sama ya yang bisa lihat ke depan kalau tidak bisa tidak bawa Alkitab bisa nebeng sama tetangga ya. Puji Tuhan. Sama kita sama-sama 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi saya katakan, sebab itu apa yang akan kita katakan semuanya itu. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini buat saya dan saudara tidak takut. Tidak kaget dengan COVID, tidak kaget dengan bencana, tidak kaget dengan gempa. Artinya apa yang firman Allah sampaikan, iya dan amin. Apa yang sampaikan Bapak Gembala benar terjadi, bukan kata manusia. Amin. Saya ingat 22 tahun saya yang lalu ada di Kupang. Ada orang Kupang? Aduh. Saya ada di Rarantuka Momere. Itu daerah sulit air, ya kan? Tapi apa yang terjadi kemarin? Artinya hari ini kita harus menyadari kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Saudara, tidak ada yang kita bisa banggakan hari-hari ini. Tetapi jika Allah di pihak siapa? Kita. Saya katakan kalau saya hari ini ada, ya, walaupun dalam kondisi COVID-19, kalau saya lihat timbangan saya kaget. Karena sebelum COVID masih 2 angka, ketika COVID 3 angka. Oh Tuhan tolong. Haleluya. Penuh dengan sukacita. Amin. Semua kita punya persoalan. Saya katakan, saudara pernah lihat kue yang ketawa terus? Apa itu? Kue ketawa. Walaupun tidak dibeli orang, dia pasti ketawa. Halo? Walaupun kita ada dalam pergumulan, kita tetap bersuka cita. Apalagi ketika kita memuji Tuhan. Pemimpin pujian tadi, wow, luar biasa. Wow. Amin. Karena saya percaya ketika kita memuji Tuhan. Saya memang tadi cuma begini terus. Haleluya. Karena apa? Kalau saya nyanyi fals semua. Haleluya. Tapi saya tidak mau nanti ada lagu almarhum Bapak Pendeta Awan Datuk. Jangan nanti gunung batu memuji Tuhan baru kita memuji Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dengan keadaan hari-hari ini tidak ada yang bisa banggakan. Saya punya duit kemarin bisa lari ke Amerika. Di Amerika ada COVID. Mau lari ke Singapura ada COVID. Kalau dulu tahun 98 orang lari ketika ada masalah, saya bisa punya duit, saya bisa keluar negeri. Tapi hari ini kita mau lari kemana? Selain lari kepada kaki Tuhan. Setuju? Selain kita mengandalkan Tuhan. Saya punya anak 3. Dan saya katakan saya bukan tidak punya persoalan. Anak saya nomor 3 kena virus rubella. Ada orang berkata, bro, enak sekali bro punya anak, sudah bisa melayani. Tapi anak nomor 3, tapi saya tahu, lewat anak ini, mendidik saya hari-hari ini. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Siapa kita sehingga kita harus protes Tuhan? Kalau engkau ada hari ini, itu karena penyertaan Tuhan. Ada berapa poin waktu yang singkat saya untuk kita melihat penyertaan Tuhan sempurna. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Amin. Siapa yang tinggalkan Bethlehem? Halo? Elimelek dan Naomi. Dalam Rut
Bagaimana ketika ada persoalan terjadi, kelaparan, Naomi dan Elimelek mengambil keputusan untuk ke Moab. Betul? Moab berbicara dunia. Seringkali ketika COVID hari ini, bagaimana? Ibu-ibu jadi lu stres banget. Betul? Mak-mak enggak pernah jadi guru, enggak pernah sekolah guru, jadi guru sekarang. Betul? Ibu-ibu? Sampai ada di Manado, cuma gara-gara Pancasila jadi viral. Bagaimana Naomi dan Elimelek ketika mereka tinggalkan Bethlehem, mereka ke Moab. Akhirnya Elimelek dan kedua anaknya meninggal. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Masalah itu adalah satu hal untuk membuat kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Saya katakan, semua kita punya persoalan. Ketika COVID-19, ya sekali lagi terima kasih dulu jemaat GPDI Pondok Daud Pemuda ketika saya jadi ketua panitia Jambore 2019 ya. 2019, 2016 lagi 2 kali di mana itu? Sentul ya. Siapa saya? Tapi saya bersyukur dengan tim yang ada di sini dan acara itu bisa sukses. Itu bukan karena kita, karena penyertaan Tuhan. Yes, Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Apa yang kita bisa cari hari-hari? Waktu yang singkat ini membuat kita harus mengerti kita perlu penyertaan Tuhan. Jangan pernah jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Puji Tuhan, kami mulai 2 kali ibadah hari ini. Setahun lebih nggak bisa ibadah. Ada jemaat berkata, karena saya pakai di restoran belum bisa kembali ke rumah. Ada jemaat dulu bilang begini, waktu dulu saya berkata ibadah, aduh amang pendeta, ada arisan aku. Betul? Tapi ketika COVID terjadi, dia bilang, om kok belum ibadah? Pitanya aja di restoran, kalau so boleh, orang semua ibadah. Orang Manado bilang, ada waktu Tuhan beri kesempatan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini bisa beribadah, bukan gereja butuh engkau butuh gereja. Amin. Engkau butuh Tuhan. Yes. Sehingga engkau akan melihat bahwa apa yang tidak mungkin, apa yang belum timbul dalam hati itu, Korintus berkata, itu yang Tuhan sediakan bagi engkau. Bisa katakan amin? Hari ini saya katakan, kalau kita mau Tuhan di pihak kita, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Mau masalah apapun, mau pergumulan apapun, Tuhan itu selalu mengerti. Amin. Kalau Tuhan yang mengerti, beres. Amin. Setahun pun ini bukan hanya soal COVID, betul? Ekonomi pengaruh. Tetapi saya lihat Bapak Ibu, walaupun tidak buka masker, tapi penuh dengan sukacita. Amin. Biasanya katanya kalau minggu begini masih sedikit ketawa. Yang takutnya itu minggu keempat itu sulit ketawa. Tapi jemaat di sini mau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ketawa terus. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Kita tahu Dia menyertai kita. Secara logika hari-hari ini tidak ada yang bisa kita banggakan. Kaget ada orang berkata begini, saya ketika mulai COVID, ya, teman-teman,
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang pernah melayani waktu Jambore, ada salah satu pejabat yang kena COVID. Tapi karena kena COVID, karena ada konteks, saya hubungi beliau. Saya bilang, Bu, boleh saya doain? Oh iya pendeta, doain. Dan saya bilang, kesempatan kalau tidak COVID, tidak mungkin saya berdoa. Haleluya. Di balik segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Haleluya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab itu jemaat di tempat ini, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Amin. Yang kedua, untuk kita melihat Allah di pihak kita atau penyertaan sempurna, kita harus terus banyak dekat dengan Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita hanya bisa dekat dengan Tuhan. Daud sendiri seorang raja. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud punya segala-galanya. Namanya seorang raja. Betul? Punya anak buah. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan sesungguhnya hanya ada dalam Tuhan. Ketika saya ada di Mamuju, ketika dalam program saya, ketika kami berbagi dalam kekurangan. Tapi ketika saya ada di Mamuju, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya ketemu dengan seorang gembala dan anak yang jadi viral, yang jatuh runtuhan, yang tidak meninggal, namanya Angel. Tapi mamanya itu hancur mukanya. Dan di situ ketika gempa yang cukup luar biasa, sampai ketika saya ada di rumah sakit, artinya di situ sampai ke kantor gubernur yang menjadi slogan di sana, hancur. Di sini saya katakan, tidak ada yang kita bisa banggakan selain kita dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara mau lari kemana hari-hari ini? Seperti ayat tadi, hanya dekat Allah saja. Saya lagi renungkan Daniel. Daniel ini luar biasa. Ada 4 dalam 4 raja. Bagaimana Daniel, orang mencari kesalahan Daniel. Ada persoalan yang dihadapi Daniel. Sehingga kita tahu bagaimana Daniel ketika harus dibuangkan ke gua. Halo? Singa. Kalau orang bilang kalau cuma anjing, ada orang Batak dan orang Manado, anjing takut. Ya. Tapi ini singa. Tapi kita lihat, Daniel punya hubungan dengan Tuhan. Daniel percaya. Diambil waktu. Dalam Daniel 6, bagaimana Daniel itu punya keintiman dengan Tuhan. Yang membuat Tuhan pihak dengan kita ketika kita punya intim dengan Tuhan. Ada orang berkata, kenapa pastor kami buat program jam 11.30? Saya katakan bukan soal orang nonton, tapi kita sedang kerjakan menabur apa yang Tuhan bisa kerjakan. Dan saya bersyukur lewat acara yang sederhana. Kemarin dari minta doa pelepasan dari Surabaya, dari Malaysia pun. Saya katakan, siapa saya? Kalau kami tidak punya kedekatan, tidak banyak bangun doa, kami tidak ada hari ini. Amin. Saya mulai belajar. Ada berapapun dari Padang, dari Medan. Siapa saya? Program yang cuma handphone.
Tapi saya bersyukur hari-hari ini, lewat media ini, Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar. Tapi sekali lagi, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada power. Amin. Tidak akan kita melihat Tuhan bersama dengan kita. Untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau hari ini, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Bayar harga dengan Tuhan. Amin. Mau disertai Tuhan tidak pernah. Cuma sedikit hujan sedikit, Om Gembala tidak hadir. Kenapa? Lagi flu. Nyanyi, ku mau cinta Yesus selama. Kenapa tidak hadir? Lagi ulangan anak. Yang ulangan anak. Loh? Di sini tidak ada, di sana sini, betul? Seringkali kita itu. Tapi ketika kita tahu Allah di pihak kita, maka semakin hari saudara akan semakin bangun hubungan dengan Tuhan. Membuat saudara supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu sempurna. Bukan kata orang. Amin. Saya katakan ketika berapa bulan lalu, ketika ke Manado, yang Manado banjir, pas saya take off dari Jakarta, karena waktu ini guntingan saya bukan begini, memang cepat sekali gaya tentara. Pas di ruang tunggu ada orang Manado, biasa kan orang Manado, iya toh, kita orang Manado. Komandan, kita cuma ada pakai baju yang kalau ada orang Batak punya seragam itu, ada yang baju-baju merah bagi. Saya senang baju lapangan. Yuk komandan. Oh, dia bilang komandan, betul? Waduh, pas sudah memang saya senang kalau di atas pesawat saya buat khotbah, bikin video khotbah. Waktu itu saya khotbah tentang Filipi, jangan kamu khawatir, ya kan? Ya kan? Gini. Bapak ini bilang, pas turun, memang cuaca yang luar biasa, hampir tidak mendarat, pesawat Lion harus kembali, dan kami Batik Air bisa mendarat, dan teman saya mau jemput saya, banjir melanda kota Manado itu hari Jumat. Bapak ini bertanya, Bapak pendeta? Oh, saya Kopassus juga. Apa? Komandan Pasukan Kristus. Haleluya. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, orang aja cuma lihat begini, rambut orang pikir saya petugas. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengerti, ini anakku, aku akan sertai dia. Aku akan sertai dia. Yang ketiga, untuk kita mengalami penyertaan, jika Tuhan tidak, kita dapat memberi waktu kita dengan Tuhan. Kita tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Seringkali kita, Tuhan saya sudah melayani. Kemarin ada orang berkata, bro kenapa buat suka-sukamu Tuhan? Kau masih anak-anak kecil. Saya bilang enggak. Saya bilang orang enggak bisa ngerti. Memang ada pandangan orang berbeda-beda. Tetapi kenapa saya buat ini? Ketika anak saya nomor 3 kena virus, bisa aja saya protes, Tuhan kenapa anak saya kena virus? Jantungnya yang bocor. Anak saya sudah sempat operasi katarak. Kata dokter nak mungkin jalan. Ketika ada di RSJ, nak mungkin. Tapi saya bersyukur ketika kami tetap memberi waktu, kami melakukan. Waktu itu saya sempat nampung orang stres, orang gila di tempat saya, 18 orang gila. Sehingga orang bilang, Nana sama dia orang gila, pendeta orang gila.
Sehingga saya skripsi saya S1 di Cianjur, sampai hari ini saya bilang saya jarang pakai. Saya nggak tahu saya lulus atau lolos. Karena ketika ujian cuma sama Bapak Pendeta Denny Lumempo, sama Bapak Pendeta Ian Lumempo, sama Ibu Erlina, ngana bersaksi Jo. Namanya orang ada alami atau bersaksi, sehingga selesai itu keluar Jo, ngana so lulus. Sering kasih dalam Tuhan, kita bisa aja bilang Tuhan kenapa saya begini. Tetapi saya tahu, dan di situ saya lihat janji Tuhan. Kata dokter, pendeta bawa pulang aja. Nggak mungkin 25 hari di ruang NICU. Berat badan biasa, tololiu itu badan-badan besar. Pulang anak saya 1,6. Dan ketika saya gendong, ada putih di mata, saya bawa ulang. Ternyata dokter bilang anak saya kena katarak. Tetapi ketika bolak-balik saya di RSCM, satu saat dokter berkata, bagaimana ini mau operasi jantung? Tapi Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan bisa sembuhkan anak saya jantungnya. Saya katakan itu Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, anak saya nggak bisa jalan. Dokter sudah vonis. Tapi saya katakan jangan pernah anggap remeh anak saudara. Ketika satu saat saya didik anak saya bilang papa tidak punya bisa punya harta. Tapi saya mau didik kalian. Ini anak 2, mereka sekolah di sekolah negeri. Tapi saya katakan setiap malam kami ibadah. Dan anak yang paling tua ini, dia pimpin pujian. Dia khotbah dan dia berkata kepada adiknya, tuh waktu itu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun belum jalan. Kami serahkan anak ini. Pas 2 minggu anak saya bisa jalan. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita menabur, kita tidak hitung-hitung. Itu urusan Tuhan. Kata dokter tidak mungkin berkembang otaknya. Hari ini sempurna. Saya sampai bolak-balik RSM sampai satu saat Tuhan. Terserahnya Tuhan, sukanya Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan itu tepat pada waktu. Dia belum bisa mendengar hari ini, sehingga dia tidak bisa bicara. Tapi saya tahu waktu Tuhan tepat. Tapi seandainya pun dia satu saat tidak mendengar, Tuhan tetap baik. Sebab itu saya katakan hari ini yang ketiga, mari kita memberi yang terbaik waktu. Jangan pernah kita hitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah berkorban. Ketika kita mulai berkorban, kita mulai merasa kita paling hebat. Saudara, nafas hari ini ada orang berkata, nafas kita seperti mobil Avanza dan Innova. Tuhan cuma kasih cuma-cuma. Betul? Coba saudara masuk rumah sakit hari ini. Tapi Tuhan cuma kasih cuma-cuma. Saya percaya yang ketiga, jangan pernah engkau hitung-hitung dengan Tuhan. Datang ke ibadah, engkau memberi waktu karena engkau mengasihi Tuhan. Jangan Tuhan kenapa saya? Tapi sekali lagi, jangan engkau memberi seperti pasang togel. Betul? Ya kan? Engkau memberi supaya Tuhan itu urusan Tuhan. Tapi ketika karena engkau sudah banyak menerima, sehingga kita balik pada pokok tadi. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan marah? 3 hal ini kita tidak tinggalkan Bethlehem. Amin. Kita punya bangun hubungan dengan Tuhan dan kita memberi waktu apapun. Tuhan akan menyertai saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya siang hari ini firman Allah yang datang dengan sederhana. Tapi saya sekali lagi, apapun persoalan hari ini, temanmu, sahabatmu, orang tuamu, suamimu, istrimu tidak tahu apa yang engkau sedang gumuli. Tapi hari ini engkau mengambil satu keputusan.
engkau ada di rumah Tuhan di Bethlehem. Engkau tidak lari ke orang lain. Engkau tidak cerita di medsos. Engkau tidak cerita sama tetangga. Tapi engkau cari Tuhan. Engkau percaya Tuhan ada di tempat ini. Pemain musik, singers yang ada, kita mau menyembah Tuhan beberapa menit. Beri waktu. Tuhan tidak minta hari ini apa yang kau bawa. Ketika murid-murid banyak orang mengikuti Yesus, hampir malam murid-murid berkata, bagaimana dengan orang-orang ini? Suruh mereka pulang. Tidak. Tapi ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Di tanganmu tidak ada apa arti buat orang lain, tapi di tanganmu Allah ingin lakukan mujizat. Allah ingin nyatakan Dia Allah yang luar biasa. Engkau yang ada di rumah, Dia Allah yang ajaib. Kita nyanyikan pujian haleluya 12 kali. Kita mau menyembah Tuhan. Beri waktu. Apa yang engkau bawa hari ini? Kami percaya engkau ada di tempat ini. Kuasa-Mu. Kalau engkau rindu penyertaan Tuhan sempurna, engkau angkat tangan hari ini. Engkau menyadari bahwa engkau butuh Tuhan. Engkau butuh Yesus. Tapi Allah yang sempurna. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yes. Kami percaya engkau ada di tempat ini. Saya percaya bukan sekedar kita angkat tangan, tapi kita butuh Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. 1 menit. Saya percaya firman Allah sudah selesai. Tapi saya percaya Dia ada di tempat. Kita butuh Tuhan. Sekali lagi dari awal saya katakan,